salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kalau Fatihahnya tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ibu ajarkan anak ibu Al-Fatihah, maka seumur hidup ibu akan diingatnya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, idul fitri, idul adha, gerhana bulan, gerhana matahari, minta hujan, setiap saat dia akan ingat ibu. Kenapa? Yang mengajarkan dia pertama kali Al-Fatihah adalah ibu. Guru mengaji saya yang pertama adalah emak saya. Setelah itu barulah guru mengaji yang lain. Dialah yang mengajarkan saya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hafalkan anak kita surat-surat pendek. Bapaknya pergi ke laut cari ikan, bapaknya pergi ke laut menangkap kepiting, bapaknya pergi ke laut mencari udang, ibu di rumah sambil memasak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Anak kita tidak pernah mendengar Quran, dia belum bisa baca Quran, tapi dia hafal surat-surat pendek. Kenapa anak itu bisa hafal surat pendek? Karena ibu selalu tidak melihatkan ayatnya, tapi selalu besok qul a'udzu birabbin nas. Kenapalah sekarang banyak anak-anak ini tidak hafal surat pendek? Ibunya sambil memasak pagi, makanya anak-anak ini hancur gara-gara emaknya kuntilanak ini. Ibu besok masak pagi pakai surat-surat pendek ya bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop, lagu-lagu rock, lagu-lagu metal, campakkan CD-nya biar dimakan ikan hiu bu. Anak-anak kita ini perlu dibacakan surat pendek supaya dia bisa sholat. Muru auladakum bisolah, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun suruh sholat. Kalau 7 tahun sholat, kapan dia membaca Al-Fatihah? Kapan dia menghafal Iftitah? Kapan dia membaca surat pendek? Dari sejak dini dibiasakan oleh ibu dan bapaknya. Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Allah bisa karena biasa. Ini Masjid Nurul Huda Concong, kalau sholat subuh pakai kunut? Pakai. Allahumma hdina fi man hadain, wa afina fi man afain, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Yang 5 itu diaminkan, karena yang 5 itu doa. Allahumma hdina fi man hadait, amin.
وعافنا فيمن عافيت آمين وتولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين. Setelah itu ikut membaca dengan imam. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Ditutup dengan istighfar dan sholawat. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau di pangkalnya sholla, ujungnya wa baraka wa sallam, jangan wa barik wa sallim. Itu tidak sejajar dia. Sholla fi'il madhi wa baraka wa sallam fi'il madhi. Kalau sholla di pangkal wa barik wa sallim, itu tak cocok. Di pangkalnya madhi, ujungnya kenapa amar? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Di Masjid Nurul Huda Concong nih habis sholat zikirnya jahar apa sir? Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tadi subuh saya imam di Surau Ad-Din Tembilahan. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya zikirnya jahar. Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa Ustaz baca zikir jahar? Mungkin makmumnya ada yang mu'alaf baru masuk Islam, dia tak tahu bacaannya. Kalau aku baca pelan, dia bertanya apa yang dibaca Ustaz. Kenapa Ustaz baca jahar? Mungkin ada orang Islam, memang dia Islam, tapi itulah sholat dia yang pertama tadi. Kenapa Ustaz baca jahar? Karena di masjid banyak anak-anak kecil. Anak kecil itu sedang menghafal bacaan. Pulang dia ke rumah ditanya emaknya, siapa imam tadi nak? Ustaz Somad. Oh, Ustaz yang dari Pekanbaru itu. Iya. Apa zikir Ustaz Somad tadi? Kalau aku baca jahar, anak itu bisa menjawab Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Masjid Nurul Huda Concong ini kalau habis sholat doanya bersama atau sendiri-sendiri? Kalau imam berdoa aminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikanlah kami keselamatan dalam agama. Amin. Ini banyak sekarang makmum tak mau mengaminkan imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih mengutamakan ikan. Memangnya kau mati bawa ikan? Lebih mengutamakan sampan. Memangnya kau mati bawa sampan? Lebih mengutamakan dunia. Dunia ini jembatan kita menuju akhirat. Abdul Somad dari Sampan tak langsung ke masjid, ada jembatan, tapi tujuan akhirnya masjid. Maka berdoa dulu. Yang ngasih rezeki kita tuh Allah. Minta sama Allah. Selesai berdoa, sholat sunat ba'diyah dulu. Mana tahu ada kekurangan-kekurangan kita, disempurnakan dengan sholat sunat. Qobliyah subuh jangan sampai tinggal. Nabi tak pernah tinggal sama sekali qobliyah subuh. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ustaz Somad, ya, saya sholatnya di rumah karena terlambat. Jam berapa bangunnya Bu? Saya bangunnya jam 5.30. Saya langsung sholat subuh apa qobliyah? Qobliyah dulu baru sholat subuh. Kalau bangun jam 8 Pak Ustaz? Bangun jam 8, iya, terjun aja ke laut. Man nama, siapa yang tertidur walam yusolli, sampai tak sholat subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Siapa yang tidur sampai ketinggalan sholat subuh,
dia sudah menyediakan toilet tempat kencing setan di telinganya. Mudah-mudahan yang selama ini ketinggalan sholat subuh segera bangun sholat, amin. Beruntung bapak punya istri yang selalu mengingatkan, bangun bang, bangun bang, bangun bang, nanti abang mati siapa yang menolong abang di akhirat, aku tak mau ikut. Beruntung ibu kalau suami ini selalu mengingatkan, bangun ya dek, sholat dek. Alah, baru sekali dengar pengajian Ustaz Somad udah bangun-bangunkan orang. Beruntung bapak kalau ibu ini masih selalu bertanya, abang di mana, sama siapa, lagi di warung kopi, pulang bang, pakai sarung, sholat maghrib, mandi bang, sholat bang, duit kemana aja. Selama ibu ini masih merepet, maka bapak insya Allah masih selamat dunia akhirat. Betul kan bu? Abang di mana? Pulang jam berapa? Kenapa tak sembahyang? Ini kan sarung kenapa tak dibawa? Ini azan sudah masjid kenapa belum mandi? Abang kenapa tak ke masjid? Aku macam mana anak aja kau buat. Karena abang memang macam mana anak. Selama ibu ini masih mau merepet, insya Allah bapak selamat dari azab kubur. Pas bapak mati, pas mau diazab malaikat, kata malaikat yang ini tak usah diazab, dia udah azab sekali di dunia. Al mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Kalau istrinya lupa siapa yang mengingatkan? Bapak. Kalau bapaknya lupa siapa yang mengingatkan? Ibu. Mereka akan sama-sama masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah bapak-bapak, ibu-ibu ini semuanya keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya soleh dan solihah, menjadi penghafal Quran, rezekinya berlimpah, husnul khatimah, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tadi saya masuk disambut dengan hadrah. Apa nama grupnya nih dek? Majelis Nurul Huda. Majelis Nurul Huda. Dari mana? Dari Concong. Asli Concong. Bukan pemain naturalisasi. Bukan pemain di luar undang datang ke Concong. Anak-anak muda Concong. Luar biasa. Majelis Nurul Huda Concong siap diundang kalau ada akikah, siap diundang kalau ada walimah, siap diundang kalau ada nikah. Bapak yang mau nikah lagi silakan. Saya mau mancing aja, mau mancing. Saya tengok ketawa mereka lain. Jangan udah ke masjid, sudah sholat, tapi pas nikah anak, ting 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 ting, keyboard tunggal, penyanyi rok pendek. Mari kita bergoyang. Ini hadrah. Saya masuk tadi ke dalam suara hadrah seragam. Waktu disambut dari depan suara hadrah, saya penasaran gimana bentuk hadrah. Begitu saya masuk, saya tengok, oh anak-anak muda ternyata luar biasa. Sudah muda, ganteng, suara bagus, main hadrahnya mantap. Mudah-mudahan kalian segera di booking oleh calon-calon mertua. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siap mengundang hadrah Nurul Huda kalau anaknya nikah, walimah, akikah? Jangan rusak acara pernikahan yang sakral, yang suci dengan perbuatan maksiat dan dosa. Nikahnya suci, akadnya suci, tapi dinodai oleh penyanyi yang membuka aurat, menampakkan rambut, membangkitkan hawa nafsu seksual. Banyak atuk-atuk salah suap rendang menengok. Apa suap? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan maksiat semakin merajalela. Kalau tabligh akbar masih ramai, kalau acara di masjid masih melimpah ruah, ini tandanya Concong masih terjaga, terpelihara sampai hari kiamat insyaallah. Dengan syarat sholat berjamaah dijaga, amar ma'ruf nahi mungkar, saling ingat mengingatkan,
jangan sampai diam melihat perbuatan mungkar, jangan sampai diam melihat orang buat dosa. Kau kenapa pakai sabu-sabu? Kau kenapa pakai ganja? Kau kenapa mabuk? Kau kenapa pakai narkoba? Narkoba aku, duitnya duit aku, yang mabuk aku, yang ditangkap polisi aku, yang sakit aku, yang mati aku. Jangan kau urus surgaku, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Memang cakap kau ini betul, yang mabuk kau, duitnya duit kau, sakaunya sakau kau, yang mati juga kau. Tapi kalau tsunami datang ke Concong, yang kena rumah aku. Betul. Kita ini tinggal di pinggir laut, dihembusnya aja sedikit hancur kita. Memang yang mabuk kau, ganjanya ganja kau, sabunya sabu kau, narkobanya narkoba kau, yang sakau kau, yang mabuk kau, yang mati kau. Tapi kalau gempa bumi datang, yang hancur rumah aku, bodoh. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang perbuatan mungkar, larang orang berzina, larang orang pacaran, larang orang riba, larang orang pakai sabu, larang orang pakai narkoba. Siap amar ma'ruf nahi mungkar? Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Abdul Somad datang ke Concong bukan sebagai ustadz undangan. Saya sebagai saudara. Pertama, saudara sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua, saudara sama-sama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, saudara sama-sama bumi lancang kuning. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki-laki bertanjak, di situ perempuan bertudung. Sesuai? Cocok? Mantap? Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa semangat betul Ustaz Abdul Somad ini? Saya semangat ceramah di Concong ini. Yang pertama, sound systemnya mantap. Kunci masjid sound system. Kalau sudah sound systemnya rusak, orang tak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid hari Jumat, saat khutbah Jumat itulah bermasalah mikrofon. Marilah kita hancur. 80% peranan masjid itu ada pada sound system. Ini memang begini seterusnya atau hari ini aja? Seterusnya insya Allah, amin. Masya Allah, tabarakallah. Ada masjid itu tertutup jendela, tertutup semua, tertutup, panasnya minta ampun. Tapi Masjid Nurul Huda Concong ini terbuka semuanya, Masya Allah. Ini menunjukkan Masjid Nurul Huda Concong aman, tak ada pencuri. Jendelanya tak berdaun, tidak pakai jeruji besi. Masya Allah, tabarakallah. Kipas-kipas anginnya, Masya Allah, ada yang hidup, ada yang mati. Orang-orang yang berwakaf, bersedekah untuk Masjid Nurul Huda Concong ini diberikan Allah kebaikan dunia akhirat insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga jangan cuman ramai waktu tabligh akbar, hari-hari besar Islam, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran, tapi juga ada pengajian rutin. Biasanya di Masjid Nurul Huda Concong ini pengajian rutinnya kapan, Pak? Hari Kamis malam Jumat. Hari Kamis sore, bagus. Hari Kamis adalah hari diangkatnya amal. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Kamis diangkatnya amal. Dan pada saat amal diangkat, ditanya Allah kepada malaikat, hai malaikat, ya, apa kerja orang Concong hari Kamis? Mengaji, diturunkan rahmat. Dan bagusnya pengajian hari Kamis tak perlu ada snack, karena puasa sunat.